Halo Sobat UMN, balik lagi sama Naomi di sini and welcome to podcast UMN. Nah, hari ini kita bakal bahas seputar yang menarik nih, yaitu tentang penelitian. Nah, teman-teman, hari ini aku nggak sendirian, aku mengundang Bapak Niki Prastomo. Halo. Jadi Bapak Niki ini adalah Dekan Fakultas Teknik dan Informatika. Sebelumnya nih Pak, boleh dong perkenalkan diri lagi sama anak-anak, sama sahabat-sahabat UMN. Halo Sobat UMN, nama saya Niki Prastomo, saat ini diberikan amanah sebagai Dekan di Fakultas Teknik dan Informatika UMN. Tapi saya juga mengajar di program studi Teknik Fisika. Nah, hari ini kita bakal bahas, kalian udah lihat ya di sini ya. Kita bakal bahas tentang Lomba Peneliti Belia Banten. Nah, kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal LPB ini ya, kalau disingkat ya, kita bakal ngobrolin tentang awalnya dulu nih. Sebenarnya LPB itu awalnya dari tahun berapa dan tentang apa sih gitu? Oke, jadi Lomba Peneliti Belia ini merupakan rangkaian acara ataupun kegiatan yang berjenjang. Jadi ketika siswa SMA menengah, sekolah menengah ini mengikuti lomba peneliti di tingkat provinsi, kemudian berhasil menjadi juara, itu akan mewakili provinsinya untuk ke tingkat nasional. Nantinya juara-juara di provinsi-provinsi yang berbeda beragam ini akan menunjukkan kemampuannya dalam hal penelitian, kemudian yang juara di tingkat nasional akan mewakili Indonesia di tingkat internasional. Jadi lombanya lomba berjenjang. Bertingkat ya. Bertingkat, betul. Jadi Banten ini menjadi salah satu provinsi yang memang udah punya, bisa dibilang, jenjang awal sendiri. Ada di provinsi lain juga, di Sumatera Utara ada, di Yogyakarta ada, Kalimantan Tengah, Bali pun juga ada, beragam. Jawa Barat juga ada. Dan ini semua nanti akan ketemu nih jawara-jawara dari setiap provinsi di lomba yang nasionalnya. Oke. Jadi setelah yang ini, kalau misalnya nanti ada pemenangnya dari Banten, mereka mewakilkan Banten gitu. Ya, Berkompetisinya berarti dengan provinsi-provinsi dari Indonesia yang lain. Oke. Nah, kalau misalnya mau tahu nih rangkaian kegiatan kompetisinya tuh ngapain aja sih Pak gitu? Kan lomba peneliti belia ini dalam konteks bagaimana teman-teman sekolah menengah itu bisa menunjukkan kemampuannya melakukan penelitian. Jadi teman-teman siswa dari sekolah menengah ini diberikan waktu untuk melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian nanti pada saat lombanya, kalau di UMN sendiri di September ya, 19 September ini, para siswa itu akan mempresentasikan apa sih yang mereka temukan, apa sih yang mereka kembangkan. Kan kalau dilihat kayak penelitian itu menyelesaikan masalah ya gitu. Ada sebuah permasalahan, ada sesuatu kondisi yang membuat tidak nyaman, terus gimana nih bisa menyelesaikannya? Dilakukanlah kegiatan yang tersistemasi dalam bentuk kegiatan penelitian. Dicari informasi apa sih yang orang lain sudah lakukan sebelumnya, apa yang bisa dia lakukan, apa yang harus segera dilakukan, dan bagaimana mencapainya gitu ya. Terus juga mendesain sebuah proses, tahapan-tahapannya seperti apa, dan setelah itu ketemu sebuah hipotesis ya atau perkiraan, kemudian dilakukan sebuah rangkaian percobaan misalnya, pengambilan data sehingga kayaknya sih jawaban untuk permasalahan itu adalah yang ini gitu. Nah, semua proses itu teman-teman siswa sekolah menengah akan tunjukkan, presentasikan di kegiatan lomba peneliti belia ini. Jadi dalam hal ini rangkaiannya teman-teman siswa itu akan presentasi dalam bentuk poster. Jadi di hari pertama, ini ada 2 hari, Naomi, di hari pertama teman-teman sekolah menengah ini akan presentasi poster. Setelah itu babak penyisihan. Setelah itu akan masuk menjadi finalis. Nah, ketika babak final
teman-teman yang lolos di babak penyisihan akan presentasi secara lisan di depan juri. Posternya juga di depan juri sih, jadi nanti pada saat posternya dipampang, di situ juri akan berkeliling menanyakan apa yang menjadi temuannya, apa yang menjadi inovasinya. Tapi secara bersamaan teman-teman sekolah menengah ini peserta juga akan bisa tanya jawab sama sesama peserta. Jadi rangkaiannya bisa dibilang seperti konferensi ya, mempertemukan para peneliti belia ini untuk bisa saling mingle, bisa saling bertanya, berkoneksi, dan juga sekaligus belajar gitu. Oke, keren banget. Jadi nanti di sana bakal banyak banget teman-teman dari siswa-siswa SMA lainnya. Nah, tapi kan kalau misalnya lomba secara general gitu kan, pasti kan mereka sangat berkompetitif gitu istilahnya. Kalau misalnya di sini berarti kita juga berkesempatan buat bertanya kepada teman-teman SMA atau yang memiliki bahan atau penelitian yang lain itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi saling berdiskusi untuk bisa mendapatkan banyak masukan gitu ya. Sesi poster itu sengaja dibuatnya sehingga ada komunikasi antar peserta. Jadi memang cari juara betul, tetapi konsepnya bukan pemenang adalah segalanya, ya. Pemenang adalah sesuatu yang utama, enggak. Lomba Peneliti Belia Banten UMN 2023 ini memberikan kesempatan wahana komunikasi antar peneliti. Mereka bisa saling kenalan, bisa jadi, oh saya ada kesulitan, ternyata orang lain pernah melakukannya, atau orang lain juga jadi tahu harus kayak gimana. Jadi bisa saling memberikan masukan sih kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya aku mau tanya nih, kalau misalnya mau jadi peneliti, apakah kita itu harus jurusannya dikotakin, misalnya harus IPA atau harus IPS atau gimana gitu? Kalau untuk PB Banten UMN 2023 ini mau IPA mau IPS bisa, dua-duanya bisa. Memang ada kategori-kategorinya ya, dalam artian ada bidang-bidangnya. Ada 7 bidang di lomba ini. Kalau teman-teman tertarik bisa milih salah satu. Ada yang bidangnya fisika, kalau yang kedua ada matematika, komputer ada, kemudian ilmu hayati atau life science, ada juga lingkungan, sosiologi, dan juga ekonomi. Jadi anak IPA atau IPS pun bisa. Bisa. Ya mungkin IPA juga tergantung ya sukanya yang mana, apakah lebih ke fisika, lebih ke matematika, komputer, atau biologi boleh. Yang ekonomi yang kita akomodir bidangnya adalah tadi sosiologi dan juga ekonomi. Yang IPS ya, yang IPS jadi sosiologi dan ekonomi itu bisa. Kayak Ibu. Nah, kalau misalnya IPS itu mereka biasanya penelitinya tuh neliti apa sih Pak, anak-anak SMA tuh gitu? Menarik loh. Kondisi lingkungan sosial itu pun banyak yang diteliti oleh teman-teman SMA ini. Misalnya apa sih hubungannya teknologi yang dipakai sama kemampuan si anak ini belajar misalnya. Jadi apakah gadget itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar anak? Itu dari sisi sosiologi bisa digali gitu. Ataupun ekonomi misalnya perkembangan saatnya kan QRIS ya, banyak tuh gimana sih penerimaan QRIS bagi masyarakat. Hal-hal itu bisa dikaji. Ruang lingkupnya bisa ruang lingkup SMA-nya misalnya, ruang lingkup sekolah, atau ruang lingkup RT-nya mungkin bisa aja. Jadi hal-hal yang menarik, hal-hal yang mungkin jadi sebuah pertanyaan bisa kita gali menjadi landasan pelaksanaan penelitian. Keren banget sih. Hal-hal yang sehari-hari justru ya. Dan betul. Kita harus balik lagi nih anak-anak SMA ya. Dan aku juga pasti yakin ada nggak sih Pak nih ada satu pertanyaan, satu penelitian yang sampai sekarang Bapak tuh ingat saking dia tuh kayak wah gitu. Oke. Mungkin yang tahun lalu, jadi UMN sendiri menyelenggarakan Lomba Peneliti Belia Banten ini dari tahun 2022 tahun lalu. Walaupun Lomba Peneliti Belia ini sudah mulai dari tahun 2012, jadi udah lebih dari 11 tahun. Tahun ini ya. Namun UMN menyelenggarakan kerjasama pelaksanaannya di 2022 lalu. Yang menjadi perwakilan Indonesia di jenjang internasional. Jadi di bulan April lalu itu ada lomba penelitian untuk internasional di Serbia, itu diwakili dari yang juaranya di Banten. Jadi keren banget tuh. Jadi dia tahun 2022 bisa dibilang mendapat nilai yang bagus di Banten, jadi diundang untuk masuk ke level nasional.
performanya juga bagus, akhirnya mewakili Indonesia di Serbia di bulan April lalu. Penelitiannya kaitannya sama luka. Jadi mungkin kalau kita luka seringkali ditutup sama apa ya, yang artifisial ya, pakai bahan kimia ataupun juga produk-produk yang mungkin bukan alami gitu. Nah, dia mencoba emang ada nggak sih cara lain gitu yang lebih alami. Akhirnya dia atau mereka sih tim ya, di lomba ini bisa terdiri dari tim 2 orang. Mereka menggali potensi dari getah bayam Malabar dicampur sama arang bambu. Jadi dari sisi apakah ini aman atau enggak, fungsionalnya terhadap menutup luka itu bagus atau enggak, hal seperti itu dilakukan oleh mereka. Itu menarik. Ada juga yang mencoba dari sisi energi itu, suka durian? Aku kurang suka. Sama, saya juga. Tapi banyak kan Banyak yang suka durian. Nah, habis makan durian kan biasanya kulitnya nggak dimakan, Iya. itu jadi sampah. Nah, sampah dari kulit durian itu akhirnya dimanfaatkan untuk bikin areng. Tapi arengnya nggak cuman areng yang rapuh biasa gitu, tapi dipadatin jadi kayak bikin briket. Itu dijadikan bahan bakar lah yang memanfaatkan limbah gitu. Jadi bagaimana kemampuan secara fisikanya, dari sisi kimiawinya seperti apa itu digali juga. Itu salah satu penelitian yang menarik. Iya, jadi penelitian-penelitian yang di tahun ini pasti Bapak tunggu-tunggu nggak sih? Apakah ada nih anak-anak SMA yang memiliki penelitian yang wah gitu ya? Ya. Jadi tunggu guys, langsung daftar. Ya. Nah, gimana sih caranya teman-teman atau siswa-siswi SMA mau ikutan nih, mau jadi peserta di lomba ini? Itu kriteria penilaiannya dulu, kayak gimana sih biasanya? Oke. Jadi di lomba peneliti belia ini diselenggarakan nanti di tanggal 19 sampai 20 September. Tapi itu adalah sesi teman-teman siswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Jadi teman-teman siswa harus ngerjain penelitiannya dari sekarang dong gitu ya. Ada waktu dicicil. Sekarang kan masih bulan ya pertengahan tahun lah ya. Pertengahan tahun ini sampai ke September masih ada waktu. Teman-teman silakan untuk bisa melakukan penelitian sendiri ataupun tim. Tapi tim cuma bisa 2 orang. Nah, jadi 2 orang maksimum dalam satu tim melakukan penelitian, kemudian mempersiapkan pelaporan penelitiannya dalam 2 hal. Satu dalam bentuk extended abstract. Extended abstract itu kayak kumpulan informasi dalam bentuk narasi, apa sih latar belakangnya, terus tujuan penelitiannya apa, kemudian juga bagaimana cara melakukannya, datanya seperti apa, analisisnya kayak gimana, sampai kesimpulan. Itu harus ada extended abstract. Itu yang di-upload. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online, mengumpulkan si extended abstract tadi. Persyaratan surat dari sekolah, pengantar pastinya harus ada karena mewakili sekolah, kemudian juga foto diri, keterangan-keterangan lain itu bisa semua masuk lewat pendaftaran online. Setelah itu dilakukan pendaftaran, nantinya di tanggal 19 September ini teman-teman akan melakukan presentasi poster. Jadi harus disiapkan juga poster ukurannya A1. Ukurannya A1. A1 ya? Lumayan ya. Jadi supaya bisa memberikan informasi yang optimum ya. Jadi kita siapkan A1 ukurannya. Dan dari situ semuanya diberikan pada saat proses pendaftaran ulang ya. Jadi posternya nanti akan ditunjukkan pada saat proses pendaftaran ulang. Kalau pendaftaran online-nya batasnya sampai 8 September. 8 Jadi September. masih ada waktu sampai 8 September teman-teman melakukan penelitian dan melakukan pendaftaran. Ya. Catat ya guys, tanggal 8 September. Jadi bisa dicicil-cicil nih dari sekarang. Betul. Mau meneliti apa, gimana ke depannya, jawabannya, dan lain sebagainya. Pastinya seru banget. Oke nih, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, aku mau silakan Pak Niki buat kasih pesan-pesan buat teman-teman yang mau ikutan, biar pada ikutan, biar seru gitu. Siap. Silahkan Pak. Oke, terima kasih banyak Naomi kesempatannya. Jadi teman-teman, sobat UMN, Lomba Peneliti Belia Banten UMN 2023 ini sebagai sarana teman-teman nantinya bisa saling berdiskusi, bisa saling belajar berkenaan dengan inovasi ya. Jadi harapannya ini menjadi wahana yang sangat mendukung
pengembangan diri, pengembangan keilmuan teman-teman SMA. Kami tunggu semua proses pendaftarannya. Kita secara online juga, jadi silahkan nanti bisa klik aja informasi pendaftaran ini. Juga ada juklak ataupun petunjuk teknisnya pun kita sudah sediakan secara online, jadi itu pun bisa diakses. Kalau ada pertanyaan silahkan juga untuk bisa mengontak kami di UMN ini. Thank you. Oke, thank you teman-teman semua yang udah nonton sampai sekarang, sampai di sini, sampai akhir video ya. Thank you juga buat Pak Diki untuk waktunya. Kita tunggu kalian paling lama tanggal 8 September. Nah, kalau misalnya teman-teman ada informasi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan seputar UMN, kalian boleh banget langsung cek website kita di www.umn.ac.id atau subscribe YouTube kita di @universitasmultimedia_nusantara. Follow Instagram kita di @universitasmultimedia_nusantara. Dan yang terakhir, jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @join.umn. See you guys in the next video. Bye-bye. Bye.